Di sebuah acara uji rasa kopi paling bergengsi, semua orang yakin pemenangnya sudah pasti. Mesin seduh otomatis seharga miliaran milik jaringan kafe besar. Namun malam itu, seorang gadis desa datang membawa teko tanah liat, saringan kain, dan biji kopi dari kebun kecil peninggalan ayahnya. Namanya Citra Kemala. Ia tidak punya jas mahal, tidak punya alat canggih, bahkan sepatunya masih basah oleh embun perjalanan. Tetapi saat kopinya diseruput, ruangan mendadak sunyi. CEO kafe itu, Dimas Kalandra, menatap cangkirnya lama sekali. Bukan karena kalah, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa kopi bisa membuat seseorang pulang ke hatinya sendiri. Cerita ini bermula jauh sebelum malam besar itu terjadi. Di kaki Bukit Sawira, ada sebuah desa kecil bernama Tirta Arum. Desa itu tidak terkenal di peta wisata, tidak punya hotel mewah, dan sinyal telepon pun sering hilang ketika hujan turun. Tetapi di sana, udara selalu membawa aroma kopi yang matang perlahan. Hampir setiap rumah punya kebun kecil. Hampir setiap keluarga mengenal musim dari warna daun dan suara angin. Di desa itulah Citra Kemala tumbuh. Ia bukan gadis yang banyak bicara. Namun ketika tangannya menyentuh biji kopi, orang-orang desa tahu, ada sesuatu yang berbeda. Seolah kopi mau bercerita lewat dirinya. Ayah Citra, Jendra Wening, dulu dikenal sebagai peracik kopi paling sabar di Tirta Arum. Ia selalu berkata, kopi yang baik tidak pernah dipaksa. Ia hanya perlu didengarkan. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menjadi pegangan hidup Citra setelah ayahnya tiada. Sejak saat itu, Citra membantu ibunya menjaga kebun kecil mereka. Ia memetik, menjemur, menyangrai, lalu meracik kopi dengan cara yang diajarkan ayahnya. Tidak ada rumus tertulis. Tidak ada mesin pengukur digital. Yang ada hanya pengamatan, kesabaran, dan ingatan pada aroma. Bagi Citra, kopi bukan sekadar minuman. Kopi adalah cara keluarganya bertahan dari kehilangan. Sementara itu, jauh di kota, Dimas Kalandra sedang berdiri di lantai tertinggi kantor Nawasena Coffee Group. Ia masih muda, rapi, dan dikenal sebagai CEO yang dingin. Di bawah kepemimpinannya, Nawasena tumbuh menjadi jaringan kafe premium dengan ratusan cabang. Mesin seduh otomatisnya, Aures Nine, didatangkan dari luar negeri dengan harga yang membuat banyak orang geleng kepala. Mesin itu bisa mengatur suhu, tekanan, waktu ekstraksi, bahkan kelembapan ruangan. Investor menyebutnya masa depan kopi. Tetapi anehnya, pelanggan mulai merasa ada yang hilang. Kopinya sempurna di angka, namun kosong di rasa. Dan Dimas tahu, angka tidak bisa selalu menjelaskan kerinduan. Pada suatu pagi, rapat direksi Nawasena berlangsung tegang. Penjualan turun di beberapa cabang utama. Ulasan pelanggan mulai keras. Mereka menulis, kopinya mahal, tapi rasanya seperti dibuat tanpa jiwa. Kalimat itu menusuk Dimas lebih dalam daripada kritik keuangan. Tavian Reksatama, Kepala Inovasi Rasa Nawasena, segera menawarkan solusi, kampanye baru, kemasan baru, dan promosi besar-besaran. Namun Dimas tidak langsung setuju. Ia merasa masalahnya bukan pada iklan. Masalahnya ada di dalam cangkir. Akhirnya, ia memutuskan turun langsung mencari biji kopi baru. Bukan dari pemasok besar, melainkan dari desa-desa kecil yang selama ini sering dilupakan pasar. Perjalanan itu membawa Dimas dan timnya ke Tirta Arum. Mereka datang dengan mobil hitam mengilap yang terlihat asing di jalan tanah desa. Anak-anak kecil menatap penasaran. Para petani berdiri di depan rumah, sebagian kagum, sebagian curiga. Bagi warga desa, kedatangan perusahaan besar selalu membawa dua kemungkinan, harapan atau masalah. Dimas datang bersama Tavian, beberapa staf, dan satu mesin seduh portabel yang tetap terlihat mahal. Mereka ingin mengadakan uji rasa sederhana bersama petani lokal. Namun sejak awal, Tavian meremehkan tempat itu. Baginya, desa hanya sumber bahan baku, bukan sumber pengetahuan. Ia belum tahu, kesombongan sering runtuh di hadapan hal yang sederhana. Saat uji rasa dimulai di balai desa, beberapa petani membawa kopi terbaik mereka. Dimas mencicipi satu persatu dengan wajah sulit dibaca.
Ada yang bagus, ada yang biasa saja. Tavian mencatat sambil sesekali berbisik sinis. Lalu Citra datang agak terlambat, membawa wadah bambu kecil dan teko tanah liat yang dibungkus kain. Ia meminta maaf karena harus menunggu jemuran kopi ibunya selesai dipindahkan sebelum hujan. Tavian hampir tertawa melihat alatnya. "Kita sedang uji kualitas, bukan nostalgia," katanya pelan. Citra mendengar, tetapi tidak menjawab. Ia hanya menyiapkan air panas, mencium bijinya sebentar, lalu mulai meracik dengan tenang. Tidak ada gerakan berlebihan dari Citra. Ia menuang air perlahan, berhenti sejenak, lalu melanjutkan lagi seperti sedang mengikuti irama yang hanya ia dengar sendiri. Aroma kopi mulai memenuhi balai desa. Awalnya orang-orang masih berbicara. Namun beberapa detik kemudian, suara mereka mengecil. Dimas yang sejak tadi kaku mulai menoleh. Ada wangi gula aren, kulit jeruk, sedikit bunga liar, dan sesuatu yang hangat seperti kayu setelah hujan. Ketika cangkir itu sampai di hadapannya, Dimas mengangkatnya tanpa banyak harapan. Tapi begitu kopi menyentuh lidahnya, ia terdiam. Bukan karena rasanya paling kuat, melainkan karena rasanya seperti punya ingatan. Dimas meminta cangkir kedua. Tavian langsung terlihat tidak nyaman. Ia mencoba kopi itu, lalu berkata datar, "Menarik, tapi tidak stabil untuk standar jaringan besar." Citra hanya menunduk. Ia sudah terbiasa diremehkan oleh orang yang menganggap alat mahal lebih pintar daripada tangan manusia. Namun Dimas tidak secepat itu menolak. Ia bertanya tentang proses fermentasi, ketinggian kebun, waktu sangrai, dan cara Citra menentukan suhu. Citra menjawab pelan, "Saya melihat uapnya, mencium pecah aromanya, lalu mendengar bunyi air saat jatuh." Tavian tersenyum kecil, seolah jawaban itu lucu. Tetapi Dimas justru merasa ada ilmu yang tidak tertangkap oleh mesin. Sore itu, Dimas berjalan ke kebun kopi milik keluarga Citra. Jalan menuju sana licin, melewati batu dan akar pohon. Sepatu mahalnya kotor oleh lumpur, tetapi ia tidak mengeluh. Citra berjalan di depan sambil menjelaskan mana pohon yang sedang sehat, mana yang perlu dipangkas, dan mana yang tidak boleh dipetik terlalu cepat. Ia berbicara sederhana, tanpa istilah sulit, namun setiap katanya tepat. Dimas mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak terlihat dari laporan pemasok. Kopi bukan hanya produk. Kopi adalah ekosistem manusia, tanah, cuaca, kebiasaan, dan luka yang diwariskan. Malamnya, Dimas belum bisa melupakan rasa kopi Citra. Keesokan harinya, Dimas menawarkan kerjasama kepada kelompok petani Tirta Arum. Ia ingin membawa kopi Citra ke acara Grand Brew Showcase di kota. Acara itu akan mempertemukan roaster, investor, dan pemilik kafe besar. Bagi desa, kesempatan itu seperti pintu yang selama ini tertutup rapat. Namun Citra ragu. Ia takut kopinya diambil, namanya dilupakan, dan desanya kembali menjadi bayangan di balik merek besar. Ketakutan itu bukan tanpa alasan. Bertahun-tahun, tengkulak membeli kopi mereka murah, lalu menjualnya mahal dengan nama lain. Dimas mengatakan semuanya akan tertulis jelas. Tetapi kepercayaan tidak tumbuh hanya dari tanda tangan. Tavian tidak menyukai keputusan itu. Baginya, menghadirkan Citra ke kota adalah risiko. Jika racikan gadis desa itu terlalu dipuji, posisi tim inovasinya bisa dipertanyakan. Selama ini, Tavian membangun reputasi dari mesin, data, dan presentasi yang memukau investor. Ia tidak ingin semuanya diganggu oleh seseorang yang datang membawa teko tanah liat. Maka sejak perjalanan kembali ke kota, Tavian mulai menyusun cara halus untuk menjatuhkan Citra. Tidak kasar, tidak terang-terangan, tetapi cukup untuk membuat orang meragukannya. Ia meminta staf menyiapkan kontrak yang rumit, mengubah jadwal latihan, dan memastikan Citra merasa kecil di tempat yang asing. Saat Citra tiba di kota, dunia terasa terlalu cepat. Gedung tinggi, lampu terang, suara kendaraan, dan orang-orang yang berjalan seperti tidak pernah punya waktu untuk menoleh. Dimas menempatkannya di dapur Uji Nawasena. Di sana, semua alat terlihat bersih, mahal, dan dingin.
Citra memandangi mesin Auresnine yang berdiri seperti patung baja. Tavian memperkenalkannya dengan nada manis yang palsu. "Di sini kita bekerja dengan standar, bukan perasaan," katanya. Citra mengangguk. Ia tidak ingin berdebat. Namun di dalam hatinya, ia tahu, standar tanpa rasa hormat hanya akan menghasilkan keseragaman, bukan kejujuran. Latihan pertama tidak berjalan baik. Air yang disediakan berbeda. Biji kopi yang dibawanya disimpan di ruang yang terlalu dingin. Jadwalnya dipindah mendadak sehingga ia harus meracik saat tubuhnya lelah. Tavian berdiri di sudut ruangan, mencatat kegagalan kecil itu seolah-olah semuanya murni kesalahan Citra. Beberapa staf mulai berbisik. Mungkin rasa di desa itu hanya kebetulan. Kalimat itu sampai ke telinga Citra. Malamnya, ia duduk sendirian di dapur Uji, hampir menangis. Ia merindukan suara jangkrik, ibu, dan kebun kecilnya. Untuk pertama kalinya, ia bertanya apakah ia terlalu jauh melangkah. Dimas menemukannya saat lampu dapur hampir padam. Ia tidak langsung menasihati. Ia hanya duduk beberapa langkah darinya dan bertanya, "Apa yang berubah?" Citra menjawab, "Semuanya. Airnya, udaranya, cara orang memandang saya." Dimas terdiam. Ia mulai sadar, selama ini ia juga memandang kopi terlalu sempit. Ia ingin membawa rasa desa ke kota, tetapi tanpa sadar memaksa desa mengikuti cara kota. Malam itu, Dimas meminta tim menyiapkan ulang ruang latihan. Ia mencari air dengan mineral mendekati sumber tirta arum, mengubah penyimpanan biji, dan memberi Citra waktu bekerja tanpa gangguan. Tavian melihat perubahan itu dengan rahang menegang. Perlahan, rasa kopi Citra kembali muncul. Tidak langsung sempurna, tetapi semakin mendekati ingatan Dimas di balai desa. Dalam beberapa hari, staf yang semula meremehkan mulai diam-diam mencicipi. Ada yang berkata rasanya lembut. Ada yang berkata aromanya membuat tenang. Bahkan seorang barista senior mengakui, ini bukan sekadar resep. Ini pemahaman. Citra tidak menjadi sombong. Ia justru semakin hati-hati. Setiap malam ia menulis catatan kecil untuk ibunya, walau tidak selalu dikirim. Di sisi lain, Dimas mulai berubah. Ia tidak lagi melihat Citra sebagai proyek perusahaan, melainkan sebagai seseorang yang mengingatkannya pada alasan ia dulu mencintai kopi. Namun konflik belum selesai. Investor utama Nawasena, Prabaswara Capital, tidak menyukai arah baru Dimas. Mereka ingin Nawasena menjadi merek teknologi kopi, bukan cerita tentang petani desa. Dalam rapat tertutup, mereka menekan Dimas agar menjadikan racikan Citra sebagai bahan kampanye saja. Mesin tetap harus menjadi pusat narasi. Publik suka kisah menyentuh, kata salah satu investor. Tapi yang bisa dijual massal adalah sistem. Dimas mulai gelisah. Ia berada di antara dua dunia. Dunia angka yang membesarkannya dan dunia rasa yang baru saja menyadarkannya. Sementara itu, Tavian melihat celah. Ia tahu, tekanan investor bisa menjadi senjata. Beberapa hari sebelum Grand Brew Showcase, masalah besar muncul. Catatan racikan Citra hilang dari loker dapur Uji. Bukan hanya catatan suhu dan waktu, tetapi juga tulisan pribadi tentang kebun ayahnya. Citra panik. Ia mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukan apapun. Tavian berpura-pura membantu, lalu berkata di depan staf, "Ini risiko kalau sistemnya hanya disimpan di kepala dan kertas lusuh." Kalimat itu membuat Citra terpukul. Dimas mencoba menenangkan, tetapi Citra mulai merasa tidak aman. Baginya, catatan itu bukan sekadar teknik. Itu adalah warisan ayahnya. Malam itu, ia menangis di kamar kecil tempatnya menginap. Keesokan paginya, Tavian menyerahkan presentasi baru kepada Dimas. Isinya konsep minuman unggulan bernama Sawira Signature by Auresnine. Anehnya, deskripsi rasanya sangat mirip dengan racikan Citra. Namun nama Citra hanya ditulis kecil sebagai inspirasi lokal. Dimas langsung mempertanyakan itu. Tavian menjawab tenang, perusahaan butuh kepemilikan yang jelas. Gadis itu berbakat, tapi tidak siap untuk panggung besar. Dimas marah, tetapi Tavian tidak mundur.
Ia mengingatkan bahwa investor sudah menyetujui konsep mesin sebagai wajah utama. Jika Dimas menolak, dukungan pendanaan bisa ditarik. Disinilah Dimas harus memilih, aman secara bisnis atau benar secara moral. Dimas menemui Citra untuk menjelaskan semuanya, tetapi keadaan sudah lebih dulu memburuk. Citra menerima kabar dari desa bahwa beberapa petani mulai ditekan tengkulak karena isu kerjasama dengan Nawasena. Mereka takut kontrak besar itu hanya akan menguntungkan perusahaan. Ibu Citra juga sakit ringan karena terlalu lelah menjaga kebun sendirian. Semua beban itu menumpuk. Ketika Dimas datang, Citra tidak ingin mendengar penjelasan rumit. Ia hanya berkata, "Saya tidak mau ayah saya, desa saya, dan kopi kami dijadikan hiasan di belakang mesin kalian." Dimas terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban yang cukup baik. Malam itu, Citra memutuskan pulang. Ia meninggalkan gedung Nawasena sebelum matahari terbit, hanya membawa tas kecil, teko tanah liat, dan beberapa biji kopi yang tersisa. Dimas baru tahu beberapa jam kemudian. Ia mengejar ke terminal, tetapi bus menuju Tirta Arum sudah berangkat. Di kursi belakang bus, Citra menatap kota yang menjauh dengan mata basah. Ia merasa kalah, bukan karena gagal meracik kopi, tetapi karena hampir percaya bahwa dunia besar akan memperlakukan orang kecil dengan adil. Di kantor, Dimas berdiri lama di depan loker kosong Citra. Saat itulah rasa bersalah mulai mengalahkan kesombongan yang selama ini ia lindungi. Dimas tidak langsung menyerah. Ia meminta audit internal atas akses dapur uji. Awalnya staf ragu, karena Tafian punya posisi tinggi. Namun Dimas menekan dengan tegas. Rekaman akses, jadwal perubahan, dan dokumen presentasi mulai diperiksa. Sedikit demi sedikit, pola itu terlihat. Jadwal latihan Citra sengaja dipindahkan. Ruang penyimpanan sengaja diatur tidak sesuai. Catatan Citra difoto sebelum hilang. Semua mengarah pada manipulasi yang rapi. Dimas marah, tetapi kemarahannya kini dingin dan jelas. Ia sadar, masalahnya bukan hanya Tafian. Budaya perusahaannya sendiri telah membiarkan orang berbakat dari luar dianggap mudah diambil, mudah dibentuk, dan mudah disingkirkan. Di Tirta Arum, Citra kembali ke kebun. Warga menyambutnya dengan wajah campur aduk. Ada yang lega, ada yang kecewa, ada yang bertanya apakah kesempatan besar itu sudah hilang. Citra tidak bisa menjawab. Ia hanya membantu ibunya memetik kopi seperti biasa. Namun tangannya tidak setenang dulu. Setiap kali mencium aroma biji matang, ia teringat dapur uji, bisikan staf, dan tatapan Dimas yang penuh penyesalan. Ia ingin membenci Dimas, tetapi hatinya tahu, pria itu tidak sama dengan Tafian. Tetap saja, luka tidak sembuh hanya karena seseorang terlihat menyesal. Luka butuh bukti, bukan kata-kata yang datang terlambat. 2 hari sebelum acara besar, Dimas datang ke Tirta Arum tanpa rombongan. Tidak ada mobil mewah yang mencolok, tidak ada staf, tidak ada kamera. Ia datang sendiri, berjalan kaki dari ujung jalan karena mobilnya tidak bisa melewati tanah basah. Warga menatapnya curiga. Citra melihatnya dari depan rumah, tetapi tidak segera menghampiri. Dimas berdiri di bawah pohon kopi tua milik ayah Citra dan meminta izin bicara. Ia tidak membawa kontrak baru. Ia membawa catatan Citra yang berhasil ditemukan di ruang kerja Tafian. Kertas itu kusut, tetapi utuh. Saat Citra menerimanya, tangannya gemetar. Air matanya jatuh sebelum ia sempat bicara. Dimas meminta maaf di depan Citra, ibunya, dan para petani. Bukan dengan kalimat indah, tetapi dengan pengakuan yang jelas. Ia mengakui bahwa perusahaannya hampir mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ia mengakui bahwa ia terlalu lama percaya teknologi bisa menggantikan kepekaan manusia. Lalu ia menawarkan keputusan baru. Jika Tirta Arum mau bekerja sama, nama desa, nama kelompok tani, dan nama Citra akan tercantum sebagai pemilik cerita dan racikan. Harga beli akan transparan. Sebagian keuntungan akan kembali untuk fasilitas pasca panen desa. Namun ia menambahkan, kalau kalian menolak, saya tetap akan menghormatinya. Untuk pertama kalinya, warga melihat Dimas bukan sebagai pembeli,
melainkan sebagai tamu. Citra belum langsung menerima. Ia bertanya, apa yang terjadi kalau investor menolak? Dimas menjawab jujur, mungkin saya kehilangan dukungan mereka. Citra menatapnya lama. Lalu kenapa tetap dilakukan? Dimas menarik napas, lalu berkata, karena selama ini saya membangun kafe yang ramai, tapi lupa membangun kepercayaan. Kopimu mengingatkan saya, tidak ada rasa yang layak dijual jika asalnya dilukai. Kalimat itu tidak membuat semua masalah hilang, tetapi cukup untuk membuka pintu. Para petani kemudian berdiskusi sampai malam. Ada kekhawatiran, ada harapan. Pada akhirnya, mereka sepakat memberi satu kesempatan, bukan karena percaya penuh, tetapi karena Dimas berani datang tanpa bersembunyi. Keesokan harinya, Citra memutuskan ikut ke kota untuk Grand Brew Showcase. Namun kali ini berbeda. Ia tidak datang sebagai tamu kecil yang harus menyesuaikan diri. Ia datang bersama dua perwakilan petani Tirta Arum dan ibunya. Dimas memastikan semua dokumen diperbaiki sebelum acara. Tavian, sementara itu, sudah diberhentikan dari proyek dan harus menghadapi konsekuensi profesional atas tindakannya. Namun bayangannya masih tersisa. Investor tetap marah. Mereka mengancam akan menarik diri jika Dimas menjadikan racikan manual Citra sebagai pusat panggung. Dimas mendengar semuanya dengan tenang. Ia tahu, keputusan yang benar seringkali baru terasa berat ketika harus dibayar dengan sesuatu yang nyata. Malam Grand Brew Showcase akhirnya tiba. Ruangan dipenuhi orang penting, pemilik kafe, jurnalis kuliner, roaster, investor, dan kreator konten. Di tengah panggung, mesin Aures Nine berkilau di bawah lampu. Di sebelahnya, meja Citra tampak sederhana. Teko tanah liat, saringan kain bersih, timbangan kecil, dan biji kopi Tirta Arum. Beberapa tamu berbisik. Mereka heran mengapa perusahaan sebesar Nawasena menaruh alat tradisional di panggung utama. Pembawa acara mengumumkan konsep uji rasa buta. Para juri akan mencicipi dua kopi tanpa tahu mana yang dibuat mesin dan mana yang diracik Citra. Ketegangan mulai mengisi ruangan, pelan-pelan seperti air yang hampir mendidih. Putaran pertama dimulai. Mesin Aures Nine bekerja sempurna. Layarnya menyala, tekanan stabil, air turun presisi. Kopinya harum, bersih, dan seimbang. Banyak orang mengangguk kagum. Lalu giliran Citra. Ia menutup mata sebentar, bukan untuk terlihat dramatis, melainkan untuk menenangkan dirinya. Ia teringat ayahnya, ibunya, para petani, dan pagi berkabut di Tirta Arum. Ia menuang air perlahan. Detik-detik terasa panjang. Tidak ada suara selain aliran air dan napas penonton yang tertahan. Ketika aroma kopinya naik, beberapa juri saling memandang. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan lebih mewah, tetapi lebih hidup. Dimas berdiri di sisi panggung. Hatinya ikut berdebar. Juri mencicipi dalam diam. Satu orang menutup mata. Satu lagi mencatat panjang. Seorang roaster tua bahkan meletakkan cangkirnya perlahan, seolah takut mengganggu kenangan yang baru muncul. Setelah semua skor dikumpulkan, pembawa acara menahan pengumuman sebentar. Ruangan terasa begitu sunyi sampai suara kertas pun terdengar jelas. Citra menggenggam tangan ibunya. Dimas menatap layar hasil. Investor menunggu dengan wajah kaku. Lalu angka muncul. Kopi racikan manual Citra menang tipis, tetapi jelas. Bukan karena mesin buruk, melainkan karena kopi Citra memberi lapisan rasa yang tidak bisa dijelaskan oleh presisi saja. Tepuk tangan pecah, awalnya pelan, lalu membesar. Namun momen paling penting bukan kemenangan itu. Setelah tepuk tangan mereda, Dimas naik ke panggung. Semua orang mengira ia akan mempromosikan Nawasena. Tetapi ia justru meminta layar menampilkan foto petani Tirta Arum, kebun mereka, dan nama Citra Kemala sebagai peracik utama. Ia berkata, malam ini bukan bukti bahwa mesin tidak berguna. Ini bukti bahwa teknologi harus tahu diri. Ia seharusnya membantu manusia, bukan menghapus manusia. Ruangan kembali sunyi. Dimas lalu mengumumkan kerjasama baru berbasis kemitraan adil dengan Tirta Arum. Investor tampak tidak senang.
tetapi publik memberi tepuk tangan lebih keras. Citra menatap Dimas, kali ini tanpa luka yang sama. Beberapa minggu setelah acara itu, perubahan mulai terasa. Nawasena tidak langsung menjadi sempurna. Ada cabang yang harus menyesuaikan, ada biaya yang meningkat, dan ada investor yang benar-benar mundur. Namun pelanggan kembali datang, bukan hanya karena penasaran, tetapi karena mereka merasakan kejujuran baru di dalam cangkir. Di Tirta Arum, fasilitas pengeringan dibangun bersama. Anak-anak muda desa mulai belajar pasca panen, bukan untuk meninggalkan kampung, tetapi untuk membuat kampung mereka dihargai. Citra tetap sederhana. Ia tidak berubah menjadi selebritas yang sibuk mengejar sorotan. Ia hanya menjadi lebih berani berkata, "Ini kopi kami. Ini cerita kami." Hubungan Citra dan Dimas juga tumbuh pelan, tidak seperti kisah cinta yang datang mendadak. Mereka sering berbeda pendapat. Citra mengingatkan Dimas ketika bahasa bisnisnya mulai terlalu dingin. Dimas membantu Citra memahami kontrak, distribusi, dan cara melindungi karya desa. Di sela-sela kerja itu, ada perhatian kecil yang tidak perlu diumumkan. Dimas mulai hafal kapan Citra terlalu lelah. Citra mulai tahu kapan Dimas menyembunyikan beban di balik wajah tenangnya. Suatu sore di kebun Tirta Arum, Dimas berkata, "Aku dulu mengira kopi terbaik harus dibuat oleh mesin terbaik." Citra tersenyum, kadang kopi terbaik hanya perlu dibuat oleh hati yang tidak terburu-buru. Setahun kemudian, sebuah kafe kecil dibuka di tepi jalan masuk Tirta Arum. Namanya, Seduh Pulang. Kafe itu bukan milik Dimas sendiri, bukan pula milik Citra sendiri, melainkan bagian dari koperasi desa. Di dindingnya terpampang foto Jendra Wening, ayah Citra, dengan kalimat sederhana, "Dengarkan kopi sebelum menyeduhnya." Pada hari pembukaan, Dimas datang bukan sebagai CEO besar, tetapi sebagai seseorang yang ikut menyusun kursi, menyambut tamu, dan menuang kopi untuk warga. Citra melihatnya dari balik meja seduh. Untuk pertama kalinya, ia merasa perjuangannya tidak hanya menyelamatkan kopi ayahnya, tetapi juga menyelamatkan seseorang dari kesepian yang tidak pernah ia akui. Menjelang senja, Citra menyajikan secangkir kopi untuk Dimas. Mereka duduk di teras kafe, melihat kabut turun pelan ke kebun. Tidak ada janji berlebihan. Tidak ada pesta mewah. Hanya dua orang yang pernah hampir kehilangan kepercayaan, lalu memilih memperbaikinya dengan cara yang jujur. Dimas menatap cangkirnya dan berkata, "Rasanya seperti pulang." Citra menjawab pelan, "Berarti kali ini seduhannya berhasil." Dan sejak hari itu, orang-orang mengenang kisah mereka bukan hanya sebagai cerita tentang kopi yang mengalahkan mesin miliaran, tetapi tentang hati yang akhirnya belajar merendah, mencintai, dan pulang. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, simpan pelan-pelan pesan baiknya. Jangan pernah meremehkan tangan sederhana yang bekerja dengan cinta. Semoga rezeki kalian dilembutkan, hati kalian dikuatkan, dan suatu hari kalian juga dipertemukan dengan jalan pulang yang paling menenangkan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.